ごめんなさい。くめろ僕がラヘルを。神の水なのか。 Guys, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Movie Klonal bakal bahas anime juga ya. Anime ini penuh aksi dan penuh misteri, dijamin keren. Judulnya adalah Tower of Good. Bercerita tentang seorang anak yang nekat memasuki sebuah menara hanya untuk menemukan teman dekatnya bernama Rachel. Saat Rachel memasuki menara itu, orang biasa harusnya tak bisa memasukinya. Namun dengan cara misterius dia juga berhasil masuk. Di dalam menara, ia harus menghadapi tantangan dari setiap lantai untuk naik ke tingkat selanjutnya demi menemukan teman terdekatnya tersebut. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go. Adegan dimulai dengan seorang gadis bernama Rachel yang berlari di antara tebing curam. Di belakangnya, seorang remaja bernama Yoru mengikuti gadis itu. Rachel ingin pergi mendaki menara dan melihat bintang, sementara Yoru tak ingin ditinggal oleh Rachel. Tak jauh dari sebuah gerbang di ujung jalan, Yoru berhasil mengejar Rachel. Mereka berdua pun terjatuh. Rachel meminta Yoru melupakannya, namun Yoru tidak mau. Rachel berkata dia ingin mendaki menara dan meminta Yoru mendoakannya. Saat itulah tubuh Rachel bersinar, kemudian melebur menjadi serpihan cahaya. Tak lama kemudian, gerbang di ujung jalan terbuka. Sebuah suara terdengar dan berkata bahwa jawabannya ada di puncak menara. Sebuah tangan raksasa muncul dan membawa Yoru masuk ke dalam gerbang. Yoru terbangun di sebuah ruangan gelap. Dari belakangnya, seseorang bernama Haedon muncul. Dia adalah si penjaga menara tersebut. Haedon bilang kalau jawaban atas semua pertanyaan Yoru ada di puncak menara. Setelah itu, Haedon menawarkan sebuah ujian kepada Yoru. Seketika itu juga tembok di sampingnya berubah menjadi gerbang yang menjaga belut raksasa yang terbang di udara. Menurut Haedon, jika Yoru berhasil menghancurkan bola baja tanpa terbunuh belut baja putih, Yoru akan diizinkan naik ke menara lantai 2. Yoru pun langsung berlari menuju gerbang. Namun sebelum dia sampai, seorang perempuan muncul dan menendangnya sampai terjatuh. Perempuan itu berbicara dengan bahasa asing yang tidak dipahami Yoru. Tak lama kemudian, seorang laki-laki muncul dan mengeluarkan sebuah bola misterius. Bola itu diberikan kepada Yoru. Dan seketika itu juga Yoru bisa memahami ucapan dua orang yang baru datang itu. Ternyata bola itu adalah pocket yang berfungsi sebagai penerjemah sekaligus lifeline di menara. Pria yang memberikan bola itu berkata bahwa Yoru bisa mengubah bola menjadi tak kasat mata. Yoru pun mengaktifkan mode tak terlihat, dan bola itu langsung menghilang. Melihat Yoru yang tak mengetahui apapun mengenai pocket, si perempuan langsung tahu kalau Yoru bukanlah peserta terpilih. Singkatnya, Yoru adalah orang luar yang masuk menara dengan membuka gerbangnya sendiri. Menurut si perempuan, untuk ukuran orang tak terpilih, Yoru terlihat sangat lemah. Haedon kemudian memperingatkan si perempuan yang ternyata bernama Yuri itu untuk tidak ikut campur. Meski Yuri adalah salah satu dari putri jahat, jika tindakannya diketahui raja, dia pasti akan mendapat hukuman. Namun Yuri malah protes karena Haedon memberi tugas yang sangat sulit kepada Yoru. Menurut Yuri, bahkan orang-orang dari lantai 20 saja akan kesulitan menghadapi belut baja putih itu. Haedon beralasan karena Yoru adalah peserta tak terpilih, sehingga dia pasti bukan orang sembarangan. Namun menurut Yuri, Yoru tidak tampak memiliki kekuatan hebat sama sekali. Pria di sampingnya yang bernama Evan juga bilang kalau Yoru hanya cukup gesit saja. Yuri dan Haedon pun berdebat.
Sampai akhirnya Yoru meninggalkan mereka sambil berterima kasih karena Yuri berusaha membantu meski dia tak tahu siapa dia. Yuri pun heran kenapa Yoru bahkan tidak tahu mengenai putri jahat. Selain itu, Yuri juga penasaran kenapa Yoru mau mendaki menara tanpa tahu apa-apa. Setelah itu, karena Yuri tampak sangat ingin membantu Yoru, Hayden menyarankan agar Yuri meminjamkan Black Mart kepada Yoru. Menurut Hayden, tergantung siapa pemiliknya. Pedang legendaris milik jahat bisa menjadi tembaga biasa atau berubah menjadi pemotong segalanya. Evan protes karena senjata itu hanya boleh digunakan oleh para putri jahat. Namun saat itu juga, Yuri mengeluarkan pedang Black Mart dan menyerahkannya kepada Yoru. Menerima pedang tersebut, Yoru pun bergegas memasuki area yang dijaga belut baja putih. Namun begitu sampai di sana, Yoru langsung diterjang belut raksasa tersebut. Yuri khawatir dan ingin membantu Yoru, namun hal itu tidak diperbolehkan. Yoru yang terluka kemudian bangkit, lalu berjalan menuju bola hitam yang ada di depannya. Begitu sampai di sana, dia menerjangkan pedangnya ke bola itu. 実は一つだけじゃあこのまま死なせろってとの答えです。 Namun ternyata dia tidak bisa menghancurkan bola tersebut. Dia pun menikamkan pedangnya berkali-kali, namun tetap saja bola tersebut tidak bisa dia hancurkan. Saat itulah Yoru mengingat masa lalunya. Dia berada di sebuah gua sambil terseok-seok mendaki bebatuan menuju ke atas. Begitu sampai di puncak bebatuan, dia mencoba menghancurkan langit-langit gua karena ingin bebas dari tempat itu. Namun karena terlalu keras memukul, dia malah tergelincir dan jatuh ke bawah. Saat itulah langit-langit mulai pecah, dan di baliknya Rachel muncul. Mereka pun menghabiskan waktu bersama di sana. Ternyata Yoru tidak bisa mengingat masa lalunya. Saat bersama dengan Rachel, Yoru diberitahu mengenai bintang-bintang. Menurut Rachel, di atas menara ada tempat yang namanya langit. Dan di langit itulah terhampar bintang-bintang yang sangat menakjubkan. Suatu ketika, Rachel berkata bahwa dia muak dengan dunia yang gelap di sana. Karena itulah dia ingin mendaki menara dan melihat bintang-bintang. Sambil memikirkan itu, Yoru terus berusaha menghancurkan bola baja di depannya. Celakanya belut raksasa sudah bersiap menerjangnya dari belakang. Evan kemudian berteriak agar Yoru berbicara kepada Black Mart dan meminta pinjaman kekuatan. Yuri berkata itu mustahil, karena Black Mart tidak mau berbicara dengan tuannya. Saat itulah Yoru meminta Black Mart meminjamkan kekuatannya. Dan seketika itu juga cahaya keemasan bersinar terang dari pedang di tangan Yoru. Ledakan dahsyat tercipta dan mengepaskan belut raksasa untuk menjauh. Di depan Yoru, seorang perempuan misterius muncul. Perempuan itu bertanya apakah Yoru ingin mendapat kekuatan untuk mendaki menara. Namun Yoru membantahnya, karena dia tidak peduli dengan menara. Dia ingin meminjam kekuatan untuk bertemu dengan Rachel. Menurut perempuan itu alasan Yoru sangat membosankan. Namun karena wajah Yoru cukup manis, perempuan itu pun mau meminjamkan kekuatannya. Dengan kekuatan dahsyat itu, Yoru pun berhasil menghancurkan bola baja di depannya. Setelah itu tubuhnya pun menghilang. Hadeon berkata bahwa Yoru sudah pindah ke lantai berikutnya. Nani? Kienasai. Karena itu, Yuri berencana untuk mencari Yoru dan mengambil kembali pedangnya. Evan memperingatkan bahwa mereka tidak boleh memasuki tempat ujian mereka yang ingin menaiki menara. Namun Yuri tidak peduli dan memulai perjalanannya. Ketika Yoru tersadar, dia sudah terbaring di sebuah padang savana yang sangat luas. Sebuah kotak misterius muncul di langit dan memberikan sebuah pengumuman. Di kawasan itu sudah ada 400 peserta terpilih atau yang disebut sebagai reguler. Mereka harus mengurangi jumlahnya menjadi 200 sebelum waktunya berakhir.
Mereka diperbolehkan melakukan segala cara untuk mengurangi jumlah para peserta. Yoru mengambil pedangnya kemudian berniat lari. Saat itulah dia dihadang seorang musuh berbadan besar. Dia diajar dan nyaris dibunuh. Namun musuhnya langsung tertikam beberapa anak panah dan jatuh terbunuh. Yoru berdiri dan melihat si pemanah kini berniat membidiknya. Namun si pemanah langsung terbunuh karena ada peserta lain yang menembak kepalanya dari jarak jauh. Penembak itu kemudian mengincar Yoru yang berlari. Namun sebelum dia menyerang, sesosok monster buaya raksasa menyingkirkannya. Di sisi lain, seorang pria berambut biru bernama Kun berhadapan dengan peserta yang tubuhnya mirip monster. Kun pun mengeluarkan pisau dari dalam tasnya, kemudian berniat melawan musuhnya. Sementara itu, si buaya raksasa yang bernama Rak membengkokkan senapan si penembak. Kemudian meminta peserta itu kabur jika tidak ingin dibunuh. Setelah mengusir pengganggu, Rak mencoba merasakan mangsa kuat yang akan dia buru. Setelah mencari-cari, dia menyadari ada kekuatan yang besar dari senjata milik si gadis kadal bernama Anak. Namun ternyata ada kekuatan yang lebih besar dari arah lain. Ternyata yang dia rasakan berasal dari pedang Yoru. Rak pun bergegas melesat ke arah Yoru. Sementara itu, Yoru tengah berhadapan dengan peserta yang menyerupai monster. Tak lama kemudian, Kun datang bilang kalau kuda-kuda Yoru sangat lemah, sehingga tidak mungkin mengalahkan musuhnya. Yoru beralih mengarahkan pedangnya ke Kun. Namun saat itu juga, si buaya darat yaitu Rak sudah muncul di sana, sehingga Yoru terkepung dari berbagai sisi. Rak langsung mengarahkan senjatanya ke Yoru sambil menyebutnya dengan istilah kura-kura hitam. Kun langsung mendatangi Yoru dan penasaran buaya yang bisa bicara bakal laku berapa jika dijual. Rak kesal karena disebut sebagai buaya. Dia pun bilang kalau dia tak punya urusan dengan Kun, yang dia sebut sebagai kura-kura biru. Rak bilang dia ingin memburu orang-orang kuat. Dengan begitu dia juga akan bertambah kuat. Setelah itu Kun pergi meninggalkan mereka karena dia ingin mencari teman yang memiliki kekuatan hebat. Namun saat berjalan jauh, dia melihat pedang Yoru dan memutuskan untuk kembali. Dia melompat kemudian membawa Yoru pergi berlari meninggalkan Rak. Yoru dan Kun pun berkenalan. Saat itulah Kun bertanya kenapa Yoru bisa memiliki Black Mart. Menurut Kun, pedang itu adalah milik Raja Jahat dan hanya akan diwariskan kepada salah satu putri jahat. Kun penasaran bagaimana Yoru yang seorang laki-laki dan baru saja masuk menara bisa memilikinya. Yoru pun berkata kalau pedang itu hanyalah pinjaman. Mereka berdua pun kemudian pergi meninggalkan tempat itu, mencari lokasi yang lebih aman. Di sisi lain, Anak si gadis kadal bertemu dengan pria berpedang dengan nama Hats. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat dahsyat dan saling memamerkan keahlian berpedang. Sementara itu, seorang laki-laki bernama si Busu diam-diam melihat pertarungan mereka berdua. Sementara itu di tempat persembunyian mereka, Kun dan Yoru melihat jumlah peserta yang tersisa melalui pocket. Kun kemudian menceritakan bahwa saat mengetahui aturan ujian itu, dia memilih untuk berteman dengan 200 orang yang tersisa daripada harus bertarung. Tak lama kemudian, Rak yang dari tadi terus mencari Yoru akhirnya bertemu dengan mereka. Untungnya pengumuman muncul dan bilang kalau jumlah peserta sudah mencukupi. Mereka semua harus membentuk tim terdiri dari 3 orang dalam kurun waktu 5 menit. Mendengarnya, maka Kun dan Yoru terpaksa harus satu tim dengan si buaya darat. Di sisi lain, Anak dan Hats masih bertarung. Mereka akhirnya berhenti karena diumumkan jika para peserta terus bertarung mereka akan didiskualifikasi. Akhirnya mereka berdua pun membentuk tim, ditambah dengan si bisu yang sejak tadi bersembunyi.
Para peserta lain pun mulai membentuk tim masing-masing. Tak lama kemudian, semua peserta yang sudah membentuk tim berkumpul di kapal induk Evankel. Rak masih kesal karena dia harus satu tim dengan kura-kura hitam dan kura-kura biru. Dia juga berusaha mengajak Yoru bertarung. Namun Kun bilang kalau semua orang melihat pedang Yoru, maka Yoru justru akan menjadi incaran banyak orang. Rak masih ngomel-ngomel gak jelas. Dan Kun memberikannya sebuah coklat batangan yang langsung dimakan Rak. Ternyata dia sangat menyukainya. Kemudian meminta lebih banyak lagi coklat. Saat para peserta berkumpul, 2 orang peserta terlibat cekcok dan nyaris berkelahi. Namun tak lama kemudian seorang pria bernama Leroro muncul dan mencoba melerai. Awalnya dia tidak digubris. Namun saat mengetahui bahwa Lero adalah administrator, para peserta langsung tenang. Kun menjelaskan kepada Yoru bahwa Lero adalah seorang Ranger. Menurutnya, Ranger adalah sebutan bagi mereka yang sudah berhasil mencapai puncak menara, tempat di mana Raja Jahat berada. Beberapa saat kemudian, Lero berkata bahwa jumlah peserta yang lolos terlalu banyak. Karena itu dia ingin melakukan proses seleksi saat itu juga. Dia menciptakan terjangan air yang menghempas para peserta. Kemudian memunculkan dinding air yang harus dilewati para peserta. Semua serangan yang dilakukan oleh Lero menggunakan kekuatan Shinsu, yaitu air dewa yang menjadi sumber kekuatan dari menara itu. Lero bilang bahwa siapa saja yang bisa menembus dinding air itu akan langsung lolos ke babak berikutnya. Jika ada 1 orang saja dalam tim yang gagal, maka semua anggota tim akan dianggap gagal. Saat itu Kun langsung berpikir bahwa Rak pasti bisa melewati air itu. Sementara dia sangat khawatir dengan Yoru. Namun ternyata Yoru tak ada di sekelilingnya. Yoru secara ajaib ada di seberang dinding air itu. Ternyata entah apa yang terjadi, saat terjangan air muncul, Yoru tidak terdorong mundur sama sekali. Karena itulah Lero langsung menganggap Yoru lolos dan mempersilakannya duduk bersama dengannya. Lero kemudian mengajak Yoru taruhan dengan menebak peserta mana yang bisa menembus dinding air pertama kali. Jika jawaban Yoru benar, maka Lero akan menjawab semua pertanyaan Yoru. Namun jika jawaban Yoru salah, maka Yoru yang harus menjawab pertanyaan Lero. Yoru pun menyetujuinya. Mereka berdua melihat ke arah semua peserta. Dan secara serempak memilih anak yang akan menjadi orang pertama. Dan benar saja, si gadis kadal berhasil menembus dinding air tanpa kesulitan sama sekali. なんてありえない。隣にいた俺とは直感です。ボブヘアあの緑の子にします。 Meski jawaban Yoru dan Lero sama, namun Lero menganggap Yoru menang dan akan menjawab semua pertanyaannya. Yoru pun bertanya apakah Lero pernah melihat Rachel atau belum. Dan Lero pun bilang tidak melihat gadis dengan ciri-ciri yang disebutkan Yoru. Karena itu, Yoru kemudian bertanya mengenai irreguler. Lero pun menjelaskan bahwa irreguler adalah orang yang tidak mengikuti aturan menara. Dia berkata bahwa menara terdiri dari 3 bagian. Bagian luar di mana para penduduk tinggal. Bagian dalam di mana ujian mendaki menara dilakukan. Dan bagian tengah yang menjadi penghubung. Lero menjelaskan bahwa sebagian peserta berasal dari menara bagian luar dan langsung dipilih oleh Headon sang penjaga. Dan irreguler adalah orang yang masuk ke menara bagian dalam dengan kekuatannya sendiri tanpa dipilih oleh Headon. Tak lama kemudian, beberapa peserta mulai berhasil menembus dinding air. Hatch berhasil menyusul anak dengan mudah. Sementara itu, si bisu harus berusaha setengah mati untuk bisa menembus dinding air tersebut. Akhirnya Kun dan Rak pun mencoba menembus dinding air dan berhasil tanpa kesulitan sama sekali. Setelah itu, Lero berpamitan kepada Yoru sambil memperingatkan Yoru agar tidak terlalu dekat dengan Kun. Kun mengingat masa lalunya yang kelam,
Ternyata dia berasal dari keluarga bangsawan yang terhormat. Namun seorang perempuan bernama Maria memanfaatkannya sehingga berhasil dipilih menjadi tuan putri. Karena kakak perempuan Kun gagal terpilih menjadi tuan putri, maka seluruh anggota Kun akhirnya diasingkan. Kun dan semua anggota keluarga pun dikhianati. Ibu Kun berkata bahwa dia harus menutup hatinya dan jangan percaya dengan siapapun. Tak lama kemudian, Yoru datang dan menyadarkan Kun dari lamunannya. Saat itulah Yoru yang sedang memandangi langit biru cerah diberitahu bahwa itu bukanlah langit yang sesungguhnya. Menggunakan Shinsu, menara menciptakan area yang menyerupai langit. Cuaca di dalam menara sudah diatur menggunakan Shinsu. Yoru kemudian berkata bahwa di atas menara ada langit yang sesungguhnya. Dia bermimpi untuk melihat langit dan bintang-bintang yang sesungguhnya bersama Rachel. Tak lama kemudian, ujian berikutnya dimulai. Satu persatu tim masuk ke sebuah ruangan untuk menjalani ujian. Setelah menunggu beberapa saat, giliran tim Yoru yang masuk ke dalam ruangan. Mereka berhadapan dengan ruangan gelap yang memiliki 12 pintu berbagai sudut. Seorang ranker bernama Yuhan duduk di sebuah kursi dan menjelaskan bahwa mereka harus memilih pintu yang benar dalam waktu 10 menit dan hanya memiliki satu kesempatan membuka pintu. Jika mereka salah memilih pintu, mereka akan didiskualifikasi dan dilempar dari tempat itu. Kun pun kemudian mulai menganalisa keadaan. Sementara Ra berlarian mencoba mencari pintu yang benar. Sementara Yoru mencoba menghentikan Ra agar tidak salah memilih pintu. Kun berpikir keras untuk mencari tahu kemungkinan kunci yang benar. Waktu berjalan terus, dan Kun belum juga menemukan petunjuk tentang pintu mana yang harus dipilih. Mereka sudah di sana hampir selama 5 menit. Dan Kun masih ragu dengan pemikirannya. Tak lama kemudian, secara gegabah Ra mendobrak salah satu pintu. Tepat pada detik-detik terakhir menjelang 5 menit mereka di sana. Dan secara mengejutkan Ra memilih pintu yang benar. Saat ditanya kenapa Ra bisa memilih pintu yang benar, si buaya darat hanya bilang dia mengandalkan instingnya. Ra pun maju menembus pintu itu. Sementara Yoru dan Kun masih ada di ruangan itu. Yuhan kemudian menjelaskan bahwa mereka hanya perlu memilih salah satu pintu sebelum 5 menit. Pintu apa saja yang mereka buka sebelum 5 menit adalah pintu yang benar. Yuhan berkata bahwa Kun terlalu lama berpikir sehingga tidak bisa mengambil keputusan cepat. Dia juga menyinggung mengenai luka yang diderita Kun setelah dikhianati Maria. Dan hal itu membuat Kun tidak mempercayai siapa saja. Menurut Yuhan, Kun perlu rekan yang mau mendobrak pintu mana saja tanpa keraguan. Setelah mendengar semua ucapan itu, Kun pun berjalan menuju pintu yang sudah dibuka rak. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Yuhan sempat berkata bahwa Kun membawa tas yang sangat berat. Beberapa waktu kemudian, hal tak terduga-duga terjadi di area lain ujian. Ranker bernama Kuan yang bertugas mengurus pertandingan itu membebaskan para peserta. Dan mereka saling mengeliminasi dalam waktu 30 menit. Hasilnya ada 3 orang yang berhasil menghabisi semua peserta lain dalam waktu tersebut. Yuhan pun terkejut karena hanya ada 3 orang yang lolos di area itu. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka ketiga peserta yang menjadi satu tim itu akan digabungkan dengan peserta dari area Yoru, dan tim-tim lainnya berasal. Tak lama kemudian, Leru menawari sebuah ujian bonus untuk para peserta. Mereka boleh mengambil ujian itu atau tidak mengambilnya sama sekali. Hadiah dari ujian itu adalah tim pemenang akan langsung dipersilakan mendaki menara tanpa mengikuti ujian lainnya. Mendengar hal itu, semua peserta pun sepakat untuk mengikuti ujian bonus itu. Mereka semua pun pergi ke sebuah ruangan di mana ujian akan dilakukan. Leru berkata bahwa ujian itu adalah memperebutkan mahkota. Dalam waktu 5 menit, akan ada maksimal 5 tim yang masuk ke arena. Dan mereka harus memperebutkan mahkota.
Tim yang berhasil mendapatkan mahkota harus mempertahankan mahkota itu sampai mengalahkan semua tim lain. Satu orang dari tim harus memakai mahkota dan duduk di singgasana. Sementara dua anggota lain harus melindungi agar peserta lain tidak bisa merebut mahkota itu. Lero juga mengatakan bahwa mereka akan ketambahan satu tim lagi yang berasal dari area lain. Dan saat melihat salah satu dari anggota tim baru itu, secara sekilas Yoru mengira kalau orang itu adalah Russell. Beberapa saat kemudian ronde pertama dimulai. Tim anak maju ke arena beserta beberapa tim lainnya. Pertandingan pun dimulai. Anak maju dan menghajar para peserta lain dengan pedangnya yang lentur dan bisa memanjang seperti cambuk. Saat melihat senjata yang dipakai anak, Kun pun langsung penasaran. Sementara mendadak pedang Yoru memunculkan reaksi aneh saat anak beraksi. Salah seorang peserta meninju kepala anak. Namun peserta itu malah kesakitan karena kepala si gadis kadal sangat keras. Anak pun melanjutkan pembantaian ke para peserta dari tim lain. Saat anak lengah, 3 peserta dari tim lain mencoba mendekati singgasana untuk mengambil mahkota. Namun anak melompat dan berdiri di atas singgasana. Kemudian mengibaskan senjatanya berulang kali. Sehingga mengajar siapa saja yang berusaha mendekati singgasana. Tim lawan pun berhasil dihabisi. Si bisu langsung mengusulkan agar dia yang memakai mahkota, sementara anak dan Hats yang akan melindunginya. Namun secara mengejutkan, anak malah memakai mahkota itu sendiri dan duduk di singgasana. Si bisu meminta anak menyerahkan mahkota kepadanya karena dia adalah anggota terlemah. Dengan anak dan Hats yang melindunginya, maka mereka pasti akan memenangkan pertarungan. Namun Lero berkata bahwa sekali memakai mahkota, pemakainya tidak boleh meninggalkan singgasana. Babak selanjutnya pun segera dimulai, dan tim penantang dipersilakan untuk masuk ke arena. Kun berpendapat kalau tim yang memakai mahkota sangat tidak diuntungkan. Namun karena yang memakai saat ini adalah anak, maka ceritanya menjadi berbeda. Dia juga melarang Rak yang ingin maju bertarung. Sebagai gantinya, Rak meminta Kun untuk memberinya coklat. Sementara itu, tim yang terdiri dari Serena, Ho, dan si tukang tidur bernama Laurey memiliki rencana. Laurey bilang dia bisa merebut mahkota, asalkan Ho dan Serena menjauhkan si bisu dan Hats. Tim mereka pun masuk ke arena bersama dengan satu tim lain. Pertarungan dimulai. Hats maju melawan para peserta, dan dengan kemampuan pedangnya, dia berhasil mengajar para musuh. Sementara itu, si bisu juga ternyata cukup jago berkelahi, dan berhasil melawan para musuh. Kini tinggal tim Serena yang bertahan melawan tim anak. Ho dan Serena maju melawan si bisu dan Hats. Sementara itu, Laurey yang sedang tidur dengan selimutnya, langsung melancarkan serangan Shinsu ke arah anak. Sama orang terkejut melihat Laurey yang bisa menggunakan Shinsu. Anak menghindari serangan itu dengan melompat ke atas. Saat itulah Serena maju dan mencoba menyerang si gadis kadal. Namun ternyata anak berhasil mempertahankan mahkotanya. Sambil berdiri di singgasana, anak menunjukkan kekuatan sejati dari senjatanya. Dia melancarkan serangan membabi buta ke sepenjuru arena, sehingga nyaris mencelakai siapa saja yang ada di sana. Sementara itu, senjata Yoru semakin tak terkendali saat melihat anak yang menggunakan kekuatan penuh senjatanya. Perban yang menyelimuti pedang Yoru pun hancur. Dan anak langsung menyadari bahwa Yoru memiliki Black Mars. Di sisi lain, Serena dan timnya langsung kabur meninggalkan arena untuk menyelamatkan diri. Mereka pun didiskualifikasi. Namun saat itu juga, anak melompat meninggalkan singgasananya dan menerjang ke arah Yoru. Dia bertanya kenapa Yoru bisa memiliki Black Mars.
Dia berkata bahwa Black Knight adalah seri 13 bulan yang ditempa Azul Etwaru dan merupakan senjata legendaris milik raja di menara itu. Sama seperti Black Mars, senjata anak juga merupakan seri 13 bulan dan bernama Green April. Anak meminta Yoru menyerahkan Black Mars kepadanya karena hanya putri jahat yang boleh memiliki senjata itu. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari putri jahat. Namun Yoru tak mau menyerahkan Black Mart karena berjanji akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Saat itulah anak angin menyerang Yoru. Namun Lero muncul dan menahannya. Lero berkata bahwa tim Ana didiskualifikasi karena sudah meninggalkan singgasana. Ana kemudian mengajak Yoru taruhan. Jika Yoru bisa memenangkan ujian itu, dia akan memberikan Green April kepadanya. Namun jika dia gagal, maka Yoru harus menyerahkan Black Mart. Namun Yoru menolak mentah-mentah tawaran itu. Tak lama kemudian, pertandingan kembali dimulai. Kali ini tim Yoru maju untuk bertanding. Beberapa tim lain juga maju untuk mendapatkan mahkota yang tak bertuan itu. Pertarungan dimulai dan para peserta mulai berebut mahkota. Namun Kun langsung menerjangkan serangan angin yang menghempaskan para peserta lain. Dia pun maju ke singgasana dan mengambil mahkota. Dia tidak memakai mahkota itu, namun malah memasukkannya ke dalam tas. Setelahnya dia pun menyerang berbagai musuh yang mencoba mendekat. 私には神の水を操る高速ジャンプ力がある。ゴムのような体が。Kunさん Tak lama kemudian, Kun mengambil mahkota dari tasnya, kemudian melemparkannya ke lantai. Para anggota tim lain pun langsung berebut mahkota itu. Sementara Kun menyantai di singgasana. Seperti dugaannya, semua orang langsung bertikai saat memperebutkan mahkota itu. Beberapa saat kemudian, Kun mengungkap bahwa itu adalah mahkota palsu. Para peserta langsung menoleh ke singgasana. Dan di sana Yoru sudah duduk dan dipakaikan mahkota yang asli oleh Kun. Kun kemudian mengeluarkan banyak sekali mahkota palsu dari dalam tasnya. Ternyata tasnya itu bisa berfungsi untuk menggandakan apapun yang dimasukkannya. Setelah itu, semua mahkota palsu itu pun lenyap. Para tim lawan langsung berusaha merebut mahkota dari Yoru. Namun Ra menghajar mereka semua. Dalam beberapa saat, Ra berhasil mengalahkan tim lawan. 許せないでしゅ。ふざけやがって。 Setelah itu, bukannya bersiap membantu Ra melawan tim lawan, Kun malah ikut duduk di singgasana. Beberapa tim lain langsung masuk untuk melanjutkan pertandingan. Namun secara mengejutkan, ada satu tim yang malah menyerang tim lain dan melindungi tim Yoru. Kun berkata bahwa tim itu ada di pihak mereka. Ternyata saat di padang savana, Kun mengumpulkan beberapa peserta kuat yang mau membantunya. Mereka dimasukkan ke dalam tas ajaib Kun. Sebenarnya Kun berniat menggunakan mereka di ujian-ujian terakhir. Namun karena terpaksa, dia harus menggunakannya sekarang. Dalam beberapa saat, para musuh pun dikalahkan. Tim yang membantu Yoru, Kun, dan Rak pun kembali ke ruang tunggu sehingga dinyatakan kalah. Pertandingan babak terakhir pun segera dimulai. Semua tim lain yang tersisa masuk ke arena, termasuk tim yang salah satu anggota mirip Rachel. Pertarungan pun dimulai. Kali ini Kun dan Rak harus bertarung karena tak memiliki tim bantuan lagi. Sementara itu, tim tambahan dari area lain itu malah tampak tidak peduli dengan perebutan mahkota. Suatu ketika, Yoru bertanya kepada gadis yang mirip Rachel. Tapi gadis itu tidak memberi jawaban yang jelas. Sementara itu, pertarungan terus berlangsung di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, seorang anggota tim musuh menyerang gadis yang mirip Rachel. Tudung kepala gadis itu terlepas. Dan Yoru sangat yakin kalau gadis itu adalah Rachel. Karena gadis itu dalam bahaya, Yoru melompat dari singgasananya dan menahan tebasan musuh dengan punggungnya.
Pertarungan di arena itu pun terhenti, dan perhatian semua orang tertuju kepada Yoru. Saat itulah, secara mengejutkan semburan cahaya keemasan muncul dari punggung Yoru. ごめんなさい僕がラヘルを神の水なのか。 Kekuatan dahsyat itu bahkan sampai melukai anggota tim lawan yang berusaha menyerang Yoru. Situasi menjadi tak terkendali. Dan saat itulah perempuan penunggu Black Mart kembali muncul. Dia pun harus turun tangan dan membuat Yoru pingsan agar kekuatan dahsyatnya bisa mereda. Pertandingan di arena itu pun berakhir tanpa kemenangan siapapun. Beberapa waktu kemudian, Lero menemui Yuhan untuk membahas situasi terkini. Lero berkata bahwa tim dari area yang diawasi Kuan tampak tidak tertarik untuk merebut mahkota. Yuhan kemudian bertanya apa alasan dari semua ujian itu. Lero pun menjawab untuk mengetahui siapa yang layak untuk mendaki menara. Namun Yuhan berkata bahwa alasan sebenarnya adalah untuk mengantisipasi peserta yang memiliki kekuatan sangat dahsyat dan berpotensi mengganggu keseimbangan menara. Yuhan bertanya apakah ada peserta dengan ciri-ciri seperti itu. Dan Lero dengan bijaksana berkata tidak ada. Dia pun pergi meninggalkan ruangan itu. Sebelum melewati pintu, Lero bertanya apakah mungkin orang yang belum menjalin kontrak dengan administrator mampu mengendalikan Shinsu. Yuhan berkata bahwa itu menyalahi aturan menara. Namun dulu pernah ada orang seperti itu bernama Urek Mazino. Dan dia adalah irregular yang sangat kuat. Lero pun pergi meninggalkan Yuhan sambil berpikir apakah dia sudah menjawab semua pertanyaan Yuhan dengan hati-hati. Setelahnya dia memikirkan tentang Yoru yang mengeluarkan Shinsu dengan begitu dahsyat. Yoru tidak seperti sedang mengendalikan Shinsu, namun lebih menyerupai perwujudan dari Shinsu itu sendiri. Di tempat lain, Kun menjaga Yoru yang masih pingsan di ruangan perawatan. Tak lama kemudian pintu kamar diketuk. Kun membukanya dan di sana sudah ada Rachel yang ingin menemuinya. Rachel menceritakan masa lalunya kepada Kun. Setelah itu dia meminta Kun agar Yoru tidak mengetahui identitasnya yang sesungguhnya. Menurut Rachel, akan sangat berbahaya apabila Yoru mengetahui identitasnya. Itu semua demi kebaikan mereka berdua. Kun langsung ingat hubungannya dengan Maria. Setelah itu dia bertanya, semua itu untuk kebaikan Yoru dan Rachel atau hanya untuk kebaikan Rachel sendiri? Beberapa waktu kemudian, anak sudah mengambil Black Mart dari Yoru yang sedang pingsan. Saat dia berjalan di koridor, dia bertemu dengan perempuan yang satu tim bersama Rachel. Perempuan itu bernama Endorsi. Dia membahas mengenai para putri jahat. Menurutnya, dalam 500 tahun terakhir pemilihan putri jahat, ada seorang putri yang sangat berprestasi dan mendapatkan Black Mart dalam waktu singkat. Dan yang dia maksud adalah Yuri. Saat itu juga Endorsi menyebut bahwa Ana adalah putri palsu. Di sisi lain, Yoru akhirnya sadar. Kun berkata bahwa Yoru sudah salah mengenali orang. Dan gadis yang dilindunginya bukanlah Rachel. Setelah itu, Kun juga berkata bahwa ujian tahap ketiga sudah dimulai 2 hari yang lalu selama Yoru masih pingsan. Setelahnya adegan berganti ke 2 hari yang lalu. Para peserta dikumpulkan dan Lero memberikan pengumuman bahwa mereka semua akan melakukan ujian posisi. Di dalam menara, sebuah tim terdiri dari beberapa posisi, yaitu Fish Herman yang bertugas dalam pertarungan jarak dekat, Spearbearer yang bertugas dalam pertarungan jarak jauh, kemudian Light Bearer yang menerangi menara dengan Light House sekaligus pemberi informasi. Lalu juga ada Scott yang mempelajari pergerakan lawan di garis depan. Dan yang terakhir adalah Wave Controller yang memberi bantuan dan arahan menggunakan Shinsu selama bertarung. Ujian keempat baru akan dimulai setelah para peserta menentukan posisi masing-masing.
Kun kemudian bertanya bagaimana dengan peserta yang masih terluka dan tidak bisa mengikuti ujian posisi. Lero berkata bahwa mereka terluka karena kesalahan sendiri dan akan didiskualifikasi. Menurut Lero, Yoru adalah kandidat Wave Controller. Dan untungnya instruktur Wave Controller yaitu Yuga mengalami keterlambatan selama 3 hari. Kembali ke masa kini, Kun berkata bahwa ujian Yoru akan dimulai besok. Setelah itu karena baju Yoru rusak dan penuh dengan darah, Kun sudah menyiapkan baju baru untuknya. Yoru pun mengganti pakaiannya. Setelah itu dia berjalan-jalan di koridor dan berhenti di depan kamar Rachel. Setelah berhenti beberapa saat di sana, Yoru pun meninggalkan tempat itu. Esok harinya, Yoru pun menghadiri pertemuan dengan sesama kandidat Wave Controller. Instruktur mereka yaitu Yuga menjelaskan bahwa Shinsu adalah zat misterius yang memiliki kemampuan mengendalikan segalanya seperti dewa. Menurutnya, untuk menggunakan lebih banyak Shinsu, mereka semua harus membuat perjanjian kontrak dengan administrator. Yuga meminta para peserta mengeluarkan poket. Kemudian berkata kepada poket itu, mereka ingin membuat kontrak dengan administrator. Yoru melakukannya. Dalam sekejap dia berpindah ke ruangan serba gelap. Di depannya ada makhluk raksasa yang sangat mengerikan dan dapat berbicara dengannya. Dia adalah sosok yang disebut dengan administrator. Mereka pun menjalin kontrak. Tak lama setelahnya, Yoru kembali ke ruangan sebelumnya. Seluruh tenaganya langsung terkuras setelah menjalin kontrak tersebut. Tak hanya dia, kandidat Wave Controller lain pun langsung kehabisan tenaga. Setelah itu, Yuga membubarkan para peserta dan meminta mereka untuk bersiap di esok hari. Yoru kembali ke ruangannya dan bertemu dengan Kun. Di sana Kun mengatakan bahwa Ra adalah kandidat spare bearer. Saat melakukan latihan, Ra menyadari ada kandidat yang lebih hebat. Karena itu, Ra memutuskan pergi ke alam liar untuk berlatih. Beberapa saat kemudian, si Bisu dan Has mendatangi mereka. Ternyata si Bisu adalah kandidat Scout, dan tugasnya adalah mencari 9 teman di antara peserta. Si Bisu pun mengajak Kun dan Yoru menjadi temannya. Namun Kun berkata bahwa salah satu anggota tim si Bisu mencuri pedang milik Yoru. Si Bisu dan Has kemudian mengatakan bahwa anak sudah dikeluarkan dari tim. Atau lebih tepatnya, anak yang meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, si Bisu pun berhasil mengumpulkan 9 teman dari para peserta. Salah satunya adalah Endorsi, yang waktu itu berkata bahwa dia juga adalah salah satu putri jahat. Dia mengatakan bahwa putri jahat adalah sekelompok orang yang dipilih dari berbagai ras oleh Raja Jahat sendiri. Adegan kemudian berganti ke ujian Fish Herman. Di sana semua kandidat diberi senjata, seragam, dan dipersilakan untuk mengalahkan satu sama lain. Endorsi pun berhadapan dengan anak yang dia sebut sebagai putri palsu. Mereka berdua bertarung sambil sesekali menghabisi kandidat lain yang ada di sana. Sementara itu, Kun tengah mencari informasi mengenai para peserta. Suatu ketika, dia terkejut saat membaca informasi mengenai anak jahat. Dalam arsip yang dia baca, anak jahat diangkat menjadi putri setelah berhasil mendaki menara. Kun merasa ada yang aneh, karena jika anak sudah mendaki menara, kenapa saat ini dia ikut seleksi untuk mendaki menara? Yang lebih mengejutkan, Kun membaca informasi bahwa anak jahat sudah meninggal dunia. Kembali ke pertarungan anak melawan Endorsi, suatu ketika Endorsi menyadari sesuatu. Dia memang sudah menduganya sejak lama. Namun akhirnya dia yakin kalau gadis yang sedang dia lawan adalah anak haram dari anak jahat yang sebenarnya. Setelah itu, anak pun bercerita kalau ibunya menikah dengan seorang koki. Karena dituduh berkhianat, orang tuanya pun dibunuh oleh sekelompok orang yang disebut putri.
Dan tujuan anak mengikuti seleksi itu adalah untuk membunuh semua orang yang memiliki gelar jahat. Raja jahat adalah orang hebat yang berhasil mendirikan kerajaan di dalam menara. Setelah itu, dia memberikan kekuatannya kepada para perempuan yang dirasa layak. Setelah dipilih, maka para perempuan itu menyandang gelar putri jahat. Setelah menjadi putri jahat, para perempuan itu tidak boleh memiliki hubungan asmara atau bahkan menikah. Hal itu demi mencegah menyebarnya kekuatan jahat dari keturunan perempuan-perempuan itu. Endorsi berkata bahwa lahirnya anak adalah sebuah kejahatan. Endorsi dan anak terus bertarung. Sampai akhirnya mereka berdua terjatuh ke jurang dan tak ada yang memenangkan ujian tersebut. 子供に生まれたってだけで力を手に入れてふざけるなおばさん Di dasar jurang, anak bertanya kenapa Endorsi sangat dekat dengan ibunya. Endorsi pun bilang sejak dia menjadi putri jahat, ibu anak sangatlah baik kepadanya. Adegan berganti ke pelatihan wave controller. Mereka semua mencoba membidik sasaran dengan Shinsu. Setelah berlatih keras, Yoru bukannya semakin hebat namun justru kebingungan dengan konsep Shinsu. Para peserta lain pun mulai mempertanyakan identitas Yoru yang sesungguhnya. Beberapa saat kemudian, Ho mendapati sebuah surat misterius di depan pintu kamarnya. Dia membaca surat itu, kemudian mulai berperilaku mencurigakan. Waktu berganti. Karena banyak peserta yang belum lolos ujian posisi, maka mereka akan melakukan ujian kelompok dan melakukan kejar-kejaran. Mereka semua dikumpulkan dan diberi instruksi oleh para ranker. Dari semua peserta, hanya ada 2 peserta yang sudah lolos dalam ujian posisi. Mereka adalah Ra dan 1 peserta yang berasal dari tim Endorsi. Karena itu, mereka berdua tidak akan mengikuti ujian kelompok itu. Aturan ujian kemudian diumumkan. Para peserta akan dibagi menjadi tim A dan tim B. Masing-masing tim akan adu cepat dengan seseorang yang dipilih pihak penyelenggara. Jika penjaga dari kelompok peserta berhasil sampai ke tujuan, maka kelompok itu akan menang. Masing-masing peserta dalam kelompok akan dinilai secara individu saat ujian. Meski begitu, jika tim mereka berhasil menang dalam kejar-kejaran, masing-masing anggota akan mendapat 100.000 poin. Tapi jika bisa menang sekaligus merebut rencana dari penjaga, maka masing-masing anggota akan mendapat 200.000 poin. Sebaliknya, jika rencana penjaga kelompok peserta berhasil direbut penjaga dari pihak penyelenggara, maka para peserta dinyatakan kalah. Pihak penyelenggara pun telah menunjuk Kun sebagai penjaga. Tim pun sudah dibagi. Kun, anak, Shibisu, dan beberapa peserta lain ada di tim A. Sementara itu, Yoru, Endorsi, Rasel, dan beberapa peserta lain ada di tim B. Beberapa waktu kemudian, tim A pun memasuki arena. Kun yang merupakan kandidat Flag Bearer menjadi pemimpin regu. Dia memutuskan anak yang menjadi penjaga dan membawa rencana. Sementara itu, dia menjadikan Shibisu sebagai umpan. Strategi pun berjalan mulus. Kun langsung datang mengincar Shibisu karena mengira dia adalah si penjaga. Namun dia salah, dan anak muncul dari atas. Mereka pun terlibat pertarungan sengit. Namun serangan mendadak itu tak bisa membuat mereka mengalahkan Kun. Dengan mudah, Kun pun mengalahkan anak. Kun pun langsung melancarkan rencana B. Para peserta berlari menjauh dan menuju posisi masing-masing. Karena Kun mau bersenang-senang, dia pun membiarkan mereka semua lari termasuk anak. Setelah 11 detik berlalu, Kun pun mulai mengejar. Dia menyingkirkan para peserta yang mencoba menahannya. Sementara itu, anak berlari cepat menuju pintu keluar. Kun tak mau bermain-main lagi, kemudian mengejar dengan serius. Namun Shibisu muncul dan menghadangnya. Kun pun berhasil mengalahkan Shibisu. Namun Shibisu berjuang sekuat tenaga untuk menahan kaki Kun.
Meski tak punya kekuatan mengalahkan Renker, setidaknya si bisu mampu menahan kaki Kuan cukup lama. Meski begitu, Kuan tetap berhasil bebas dan berlari ke arah perginya anak. Dia jalan menuju pintu keluar. Bukannya menemui anak, Kuan malah bertemu dengan Kun. Kuan curiga anak bersembunyi tak jauh dari mereka. Dugaan Kuan adalah anak bersembunyi di bawah jalan layang menggunakan Lake House milik Kun. Untuk membuktikan dugaannya benar, dia mengajak Kun melompat ke bawah. Mereka berdua pun terjun bebas, dan Kuan meminta Kun menciptakan Lake House untuk menyelamatkan mereka. Namun jika Kun memanggil Lake House, maka pijakan anak akan hilang dan gadis kadal itu akan terjatuh. Untungnya semua itu memang sesuai rencana Kun. Anak menggunakan senjatanya untuk menangkap Kun. Sementara Kuan terjun bebas ke bawah. Setelah berhasil menyingkirkan Kuan, anak pun bergegas lari menuju pintu keluar. Di sisi lain, Kuan kesal karena jatuh dengan keras ke dasar ruangan itu. Dia sendiri yakin tak akan mampu menyusul anak. Namun saat itulah seseorang datang dan menawarkan bantuan. Beberapa saat kemudian, saat anak nyaris mencapai pintu keluar, Kuan sudah ada di depannya. Kemudian maju dan merebut lencana anak. Tim A pun gagal memenangkan pertandingan. Sementara itu, Lero dan Yuhan menganalisa pertandingan itu. Mereka menyadari bahwa Kun telah berkhianat pada timnya sendiri. Ternyata saat Kuan jatuh, salah satu dari anggota tim A yaitu Laurel datang menawarkan bantuan. Kun pun muncul dari atas dan meminta Kuan untuk merebut lencana anak. Setelah itu, Laurel mengirim Kuan ke atas dengan terjangan Shinsu-nya. Lero masih berpikir kenapa Kun berkhianat. Tetapi Yuhan sudah tahu jawabannya, yaitu karena sejak awal Kun sudah memiliki timnya sendiri. Dia pun menunjukkan daftar teman yang telah dikumpulkan oleh si bisu. Dalam daftar itu, ada beberapa nama yang masuk ke tim B. Sehingga jika semua anggota tim A mendapat 100.000 poin, sudah pasti para peserta di tim B akan gugur. Atas penilaian individu, Kun, anak, si bisu dan Laure sudah dipastikan akan lolos. Tak lama kemudian tim B masuk ke arena. Tidak seperti tim A yang terorganisir dengan baik, tim B benar-benar tampak berantakan. Setelah itu, Endorsi pun berkata kalau dia punya rencana. Dia mengumpulkan para Fish Herman di satu tempat untuk menghadapi Renker. Sementara dia akan pergi ke pintu keluar. Rencana Endorsi berjalan dengan lancar. Para Fisherman pun berhadapan dengan Kuan di suatu tempat. Hachi merupakan salah satu dari Fisherman pun bertarung mati-matian melawan Kuan. Meski terlihat jelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Di sisi lain, Endorsi, Yoru, dan dua Fisherman lain berjalan ke arah pintu keluar. Namun di sanalah Endorsi menguak rencananya yang sesungguhnya. Dia pun mulai menyerang dua Fisherman itu. Ternyata dia berniat untuk menghabisi para Fisherman, karena masing-masing posisi hanya ada 4 orang yang akan lolos. Endorsi kemudian memberitahu bahwa gadis yang mirip Rachel itu adalah benar-benar Rachel. Dia pun meminta Yoru untuk pergi ke tempat Rachel berada. Sementara itu, kedua Fisherman yang diajar Endorsi masih mencoba bangkit dan melawan. Salah satu dari mereka ternyata memiliki rencana. Yoru sendiri tak terlalu setuju dengan rencana Endorsi yang mengkhianati timnya. Namun Endorsi bilang kalau tim B bukanlah tim mereka yang sesungguhnya. Saat itulah salah satu Fisherman mengaktifkan pedang saktinya. Ternyata dia juga memiliki senjata Ignition. Dengan pedang itu, dia melancarkan serangan dahsyat ke arah Endorsi. Namun Yoru bergegas maju dan menahan serangan itu dengan tubuhnya. Untungnya meski babak belur, Yoru masih bisa bertahan. Dia masih bersikeras tidak ingin mengkhianati siapapun. Tak lama kemudian, Yoru pun pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari Rachel. Dia mengecek Lake House Rachel dengan pocket. Namun ternyata Lake House itu sudah padam.
Di tempat lain, Ho secara diam-diam mendekati Rachel yang seorang League Bearer. Karena surat aneh yang dia terima, Ho pun menodongkan pisau ke leher Rachel dan bilang kalau dia membunuh Rachel, maka Yoru pun akan menghilang juga. Begitulah isi surat yang dia terima. Dia membawa Rachel ke tempat yang lebih luas. Sayangnya tak lama kemudian, Kuan datang ke sana. Ho terkejut kenapa Kuan justru ke sana dan bukannya mengejar pemilik lencana. Beberapa waktu kemudian, Yoru datang ke sana dan terkejut melihat Ho yang menodongkan pisau ke leher Rachel. Ho meminta Yoru melawan Kuan jika ingin Rachel selamat. Mau tak mau Yoru pun melakukannya. Saat itu Kuan melesat cepat ke arah Yoru dan menerjangkan gelembung Shinsu ke tubuh Yoru. Seketika itu juga tubuh Yoru tidak bisa bergerak selama beberapa detik. Kuan bilang bahwa itu adalah teknik untuk membekukan tubuh lawan selama beberapa saat. Jika Yoru bisa menggunakan teknik itu ke Ho-Oh, maka dia pasti bisa menyelamatkan Rachel. Sayangnya sebuah insiden terjadi. Secara mengejutkan, Ho menikamkan pisaunya ke punggung Rachel. Melihat itu, Yoru langsung melesat dan menggunakan teknik pembekuan untuk menghentikan pergerakan Ho. Yoru pun langsung mendekati Rachel yang jatuh bersimbah darah. Sementara itu, Kuan terkejut karena Yoru bisa menggunakan teknik ranker dalam waktu singkat. Tak lama setelah itu, setelah mengaku bahwa selama ini Ho pura-pura berteman demi tujuannya sendiri, dia pun menikamkan pisau ke dadanya sendiri. Endoroshi datang ke sana tak lama kemudian. Dia dan Yoru pun bekerja sama untuk merebut lencana dari tangan Kuan. Pertarungan berlangsung. Yoru berusaha menembakkan Shinsu ke arah Kuan. Namun pergerakan ranker itu terlalu cepat. Endoroshi pun tak bisa melukai Kuan dengan berbagai serangan yang dia lancarkan. Sampai suatu ketika, Kuan dengan secepat kilat merebut lencana dari Endoroshi. なめんな。秒で蹴りつけてやる。でも考えてみたら私一度でも立ち向かってたらどうなってた。 Sadar sudah dikalahkan, Endoroshi pun mendekati Kuan dan menyadarkan kepalanya ke arah Kuan. Saat itulah dia berkata bahwa Kuan mesum karena yang dia ambil adalah celana dalamnya. Endoroshi pun melompat ke belakang. Sementara Kuan baru sadar bahwa dia salah ambil. Sementara itu, Endoroshi sudah diam-diam mengambil lencana Kuan saat menyadarkan kepalanya tadi. Pertandingan pun dimenangkan para peserta seleksi. Luka yang diderita Rachel ternyata lebih parah dari kelihatannya. Setelah diperiksa, ternyata Rachel tidak bisa lagi berjalan karena luka tikaman tersebut. Esok harinya setelah menghadiri pemakaman Rom, Rachel dan Yoru menghabiskan waktu berdua di kawasan perbukitan. Waktu itu Rachel menangis karena merasa bersalah sudah meninggalkan Yoru. Dia bilang ingin sekali melihat bintang. Karena itulah, Rachel menganggap Yoru yang tak tahu apa-apa sebagai penghalang. Dan dia kesal karena Yoru malah mengejarnya. Dia berkata bahwa saat ini, dia bukanlah lagi Rachel yang disayangi Yoru. Rachel kemudian melanjutkan bahwa Yoru boleh meninggalkannya. Karena Yoru tak membutuhkannya lagi. Yoru berkata bahwa saat ini, dia memang memiliki banyak teman. Namun Rachel adalah orang yang pertama kali menemuinya saat dia masih sendirian. Karena itulah tidak ada lagi yang bisa menggantikan Rachel bagi Yoru. Saat itulah Rachel meminta maaf kepada Yoru. Adegan berganti ke sebuah terowongan bawah tanah. Di sana instruktur Yuga tampak sedang merencanakan sesuatu. Dia berkata bahwa di ujian berikutnya, dia pasti akan mendapatkan Blackmer dan Green April. Tak lama kemudian, Yuhan muncul dan bertanya apa yang Yuga lakukan di sana. Yuhan kemudian meralat ucapannya.
dan memanggil Hyuga dengan sebutan anggota divisi penegak hukum kerajaan bernama Lapo Biaren. Sosok Ren yang menyamar sebagai Hyuga pun bertanya kenapa Yuhan bisa mengetahuinya. Yuhan berkata kalau Hyuga selalu datang 5 menit lebih awal. Ren pun kemudian bilang kalau dia harus memakan Yuhan. Seketika itu juga ikan laut raksasa bernama Hang Sungyu muncul di belakang Ren. Monster itu maju dan mencoba menyerang Yuhan. Namun dalam sekejap, Yuhan berhasil menghabisi ikan raksasa tersebut. Setelah itu, dia bilang bahwa dia tak mau berurusan dengan Ren Kerbawahan Raja Jahat. Yuhan pun tahu niat Ren adalah mengambil Blackmar dan Green April, sekaligus membunuh putri dari anak jahat. Entah apa yang sedang terjadi, Yuhan justru menawarkan bantuan kepada Ren. Sementara itu, Kun menemui Lero di ruangannya. Dia menyerahkan surat yang diterima oleh Ho sebelum pembagian tim. Kun menduga kalau surat itu pasti dikirimkan oleh pihak penyelenggara. Lero bilang kalau surat itu bisa dikirimkan oleh sesama peserta. Namun menurut Kun, surat itu hanya bisa ditulis oleh orang yang mengetahui bahwa Ho akan satu tim dengan Russell. Beberapa waktu kemudian, para peserta dikumpulkan. Mereka yang lolos kemudian diumumkan satu persatu. Setelah itu, mereka akan segera mengikuti ujian terakhir. Karena Russell tidak bisa berjalan, meski dia dinyatakan lolos, tetapi dia tidak akan bisa ikut ujian terakhir. Kun kemudian meminta agar Russell tetap bisa ikut ujian terakhir itu. Meski demikian, Yuhan menolak hal tersebut karena peraturan sudah dibuat. Karena itulah Kun mengusulkan untuk mengadakan ujian khusus dari administrator. Dulu, Raja Jahat juga mendapatkan ujian khusus dari administrator saat menaklukkan menara itu. Namun sayangnya hal itu tidak mungkin. Ujian itu sangatlah berat untuk dilalui. Namun Kun yakin bahwa mereka bisa melewati ujian tersebut. Sayangnya Yuhan mengatakan bahwa hanya seorang irregular yang bisa bernegosiasi dengan administrator untuk ujian khusus. Saat itulah Yoru berdiri dan mengatakan sesuatu. Dia membongkar jati dirinya yang seorang irregular. Semua orang terkejut dengan pengakuan tersebut. Namun Yoru tak punya waktu untuk menjelaskan. Dia pun ingin bernegosiasi dengan administrator. Beberapa saat setelahnya, Yoru pun pergi menemui monster mengerikan yang disebut sebagai administrator. Dia pun mengatakan apa yang dia inginkan. Sementara itu, Yuhan berkata kepada Russell bahwa gadis itu sangatlah beruntung. Setelah bernegosiasi dengan administrator, Yoru pun keluar. Dia berkata bahwa administrator setuju untuk melakukan ujian khusus. Tak lama kemudian, para peserta dikumpulkan untuk diberitahu ujian tersebut. Russell dan Yoru akan dimasukkan ke dalam gelembung Shinsu dan ditenggelamkan ke dalam laut di bawah permukaan tanah. Para lumba-lumba penjaring yang berburu sekali sehari akan menciptakan jaring dari Shinsu dan menangkap ikan untuk diberikan kepada ratu lumba-lumba. Untuk kembali ke permukaan, gelembung tempat Yoru dan Russell harus ikut terjaring para lumba-lumba. Kemudian dimakan ratu lumba-lumba dan disemburkan ke permukaan. Jika Russell dan Yoru berhasil ke permukaan dengan cara itu, maka ujian itu berhasil dimenangkan. Masalahnya di alam liar ada rantai makanan. Lumba-lumba adalah santapan para goblin dan cacing raksasa. Tugas peserta lain adalah menyingkirkan para goblin dan cacing raksasa agar tidak memangsa para lumba-lumba. Selain itu, masih ada juga sekumpulan babi loreng yang merupakan musuh dari goblin dan cacing raksasa. Yuhan berkata bahwa semoga para peserta tidak bertemu dengan si banteng, yang merupakan monster ganas belah apa saja yang bergerak. Ujian pun dimulai. Yoru dan Russell sudah ada di gelembung dan melayang di tengah laut. Sementara itu, rekan-rekannya sudah ada di posisi masing-masing.
Para fisherman dan spearbearer menjaga wilayah permukaan agar tidak ada goblin dan cacing raksasa yang mendekat. Kun berada di lake house dan mengatur strategi sekaligus menjadi penghubung antar peserta. Si bisu yang merupakan Scott menjelajah terowongan-terowongan bawah tanah untuk melakukan penyelidikan. Apesnya si bisu malah bertemu dengan banteng. Dia mencoba melawan menggunakan pisau. Namun meski sudah ditikam, banteng itu tidak kesakitan sama sekali. Si bisu pun kocar-kacir menghadapi si banteng. Untungnya, anak dan Endorsi muncul untuk menghadapi si banteng. Di sisi lain, para goblin dan cacing raksasa mulai bermunculan. Tak seperti yang para peserta duga, ternyata jumlah goblin dan cacing raksasa sangatlah banyak. Para fisherman dan spearbearer pun bersiap melakukan pertarungan. Kembali ke terowongan bawah tanah, Endorsi dan anak bertarung melawan banteng yang sangat ganas tersebut. Suatu ketika, banteng itu kabur melarikan diri. Endorsi pun langsung menyusulnya dan diikuti anak di belakang. Endorsi pun melawan banteng itu sendirian. Karena lengah, tubuhnya terjerat oleh tentakel milik si banteng. Sementara itu, anak yang mencoba mengikuti Endorsi malah bertemu dengan Ren. Mereka berdua pun bertarung di sana karena Ren membawa liotin milik ibu anak. Meski begitu, anak tidak berdaya melawan Ren yang seorang ranker. Meski menggunakan Green April, dia tetap kewalahan dan berakhir babak belur. Tubuhnya tertikam lidah Ren, dan dia pun ambruk bersimbah darah. Tak lama kemudian, si banteng datang ke sana membawa tubuh Endorsi. Setelah melepaskan Endorsi yang tak berdaya, banteng itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju lautan. Di sisi lain, sekawanan lumba-lumba sudah menciptakan jaring raksasa di sekitar gelembung tempat Yoru dan Rachel berada. Mereka berdua pun mulai terangkat naik menuju mulut ibu lumba-lumba di atas sana. Di permukaan, pertarungan melawan goblin dan cacing raksasa pun berlangsung. Para peserta jelas-jelas kalah jumlah dan tidak mungkin menghalangi pasukan goblin yang begitu banyak itu. Namun mendadak, sekawanan babi loreng muncul dari dalam tanah dan memburu para goblin. Ternyata Kun sudah menganalisis dan mengetahui bahwa babi loreng pasti menggunakan terowongan bawah tanah. Setelah para babi mengajar pasukan goblin, para peserta pun mulai menghabisi para cacing raksasa di sana. Sementara itu, meski sudah terluka, Endorsi dan anak bangkit dan bekerja sama untuk melawan Ren. Serangan kombinasinya berhasil menyudutkan Ren, dan beberapa kali berhasil melukainya. Ren sempat terpental ke dinding gua dan terlihat babak belur. Namun ternyata itu hanya kamuflase saja. Dia pun bangkit dan melakukan serangan balik. Pada saat-saat genting, seseorang muncul dari kegelapan. Ternyata dia adalah Yuri yang baru saja sampai di sana. Ren langsung melancarkan serangan ke arah Yuri. Namun tanpa kesulitan sama sekali, Yuri berhasil menghalau semua serangan Ren. Yuri pun mulai beraksi untuk menghajar Ren. Hanya dalam waktu singkat dan tanpa mengeluarkan kekuatan aslinya, Yuri berhasil melumpuhkan Ren. Setelah itu dia merebut Green April dari tangan anak. Yuri bilang bahwa saat sudah layak, senjata itu pasti akan diberikan kembali kepada anak. Dan saat itulah, Ren yang sudah babak belur berkata bahwa si banteng sudah meluncur ke lautan untuk menghabisi Yoru dan Rachel. Benar saja, banteng liar itu berenang dengan cepat dan menyerang Yoru. Situasi menjadi genting, dan Yoru pun berusaha menyerang banteng ganas itu menggunakan Shinsu. Namun serangannya terlalu lambat dan lemah. Banteng itu pun tidak terkena serangan Yoru sama sekali.
Yoru dan Rasel semakin terancam. Sampai suatu ketika, Shinsu di tangan Yoru berubah menjadi keemasan. Yoru melompat ke arah banteng dan menerjangkan serangan Shinsu emasnya. Ledakan dahsyat terjadi, dan si banteng pun musnah dalam ledakan itu. Yoru terlempar ke dalam gelembung tepat di depan Rasel. Tubuhnya babak belur karena luka akibat pertarungan melawan banteng. Meski begitu, pertarungan sudah berakhir. Dan sebentar lagi mereka akan ditelan ibu lumba-lumba. Sehingga ujian itu akan berakhir. Mereka saling berjabat tangan. Dan saat gelembung mereka hampir dimakan si lumba-lumba, mendadak Rasel berdiri dan mendorong Yoru keluar dari gelembung. Yoru pun tenggelam ke lautan. Sementara Rasel dan gelembung udaranya semakin mendekati mulut ibu lumba-lumba. Adegan kembali ke masa lalu di mana Rasel bertemu dengan Headon. Rasel meminta agar dia diizinkan mendaki menara. Namun Headon bilang bahwa Rasel tidak dipilih. Namun karena Rasel sangat ingin melihat bintang, akhirnya Headon memberinya ujian untuk menghancurkan bola baja yang dijaga belut raksasa. Namun Rasel bilang kalau dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Beberapa saat kemudian, Headon menciptakan Shinsu yang mengelilingi Rasel. Saat itu juga Rasel melihat kilasan-kilasan apa yang akan terjadi kepada Yoru di menara itu. Headon pun bilang kalau tujuan Rasel tidak semata-mata ingin melihat bintang, namun ingin menjadi bintang yang paling bersinar. Sayangnya dalam kilasan masa depan yang dilihat Rasel, semua orang justru membicarakan Yoru, sehingga Yorulah yang menjadi bintangnya. Setelahnya, Headon pun memberi ujian khusus kepada Rasel. Jika Rasel bisa mengakhiri kisah Yoru, maka Rasel akan diizinkan menaiki menara. Rasel pun menyetujuinya. Meski begitu, dia meminta senjata karena dia tak mungkin melewati seleksi demi seleksi seorang diri. Meski kesal, Headon pun menghadirkan sang penjaga neraka untuk melindungi Rasel. Sosok itulah yang selama ini menjadi anggota misterius di tim Rasel. Setelah itu, Rasel pun memulai perjalanannya. Kembali ke masa kini, Rasel berhasil keluar ke permukaan. Dia berkata kepada semua rekan-rekannya bahwa dia dan Yoru diserang banteng, sehingga Yoru tidak bisa keluar. Mereka semua pun mempercayai omongan Rasel tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka berkumpul dan diberitahu kalau jasad Yoru tak bisa ditemukan dimanapun. Selain itu, mereka juga dinyatakan sudah lulus ujian. Para peserta pun bingung apa yang harus mereka lakukan setelah itu. Yoru sudah berjasa banyak kepada mereka. Akhirnya mereka memutuskan sesuatu. Mereka semua akan meneruskan keinginan Yoru, yaitu menemani Rasel yang tidak bisa berjalan untuk ke puncak menara. Sementara itu di kamarnya, Rasel yang bisa berjalan dengan bebas langsung tertawa-tawa karena rencananya berhasil. Di sisi lain, Lero menemui Yuhan. Dia bertanya apakah semua itu adalah rencana dari Yuhan. Karena tak mendapat jawaban pasti, dan karena merasa ada banyak hal yang tidak beres, maka Lero pun pergi meninggalkan ruangan itu. Lebih jauh lagi, dia memutuskan untuk berhenti menjadi pengawas ujian. Dia bertekad ingin ke puncak menara dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Yoru ternyata terdampar di salah satu terowongan bawah tanah. Setelah pingsan selama beberapa waktu, dia yang babak belur pun akhirnya sadar. Seorang perempuan menemuinya dan berkata bahwa kekuatan Yoru sangatlah berbahaya. Perempuan itu berkata, jika Yoru ingin mengetahui kenapa Rasel mendorongnya, maka Yoru harus pergi ke puncak menara. Perempuan itu bilang akan melatih Yoru menjadi lebih kuat. Namun Yoru menolaknya. Dia berkata bahwa jawaban itu tidak ada di puncak sama sekali. Dia pun bangkit, kemudian berkata bahwa dia akan menemukan jawaban itu sendiri.
Dan musim pertama anime Tower of Good pun selesai. Kesimpulan, Tower of Good sukses menghadirkan aksi dan misteri yang luar biasa. Semakin ceritanya berkembang, misteri yang dihadirkan malah semakin banyak. Mimin penasaran banget sebenarnya siapa raja jahat yang ada di puncak menara itu. Sebenarnya bagaimana asal-usul menara yang sangat aneh dan misterius itu? Apakah ada kehidupan di luar menara? Apakah seluruh dunia sudah terhubung dengan menara itu? Dan terlebih lagi, siapa sebenarnya Yoru? Kenapa dia tak bisa mengingat masa lalunya? Sekaligus kenapa dia bisa terkurung di dalam gua bawah tanah? Jawabannya hanya bisa didapatkan kalau Mimin dan namatin seluruh alur cerita ini. Tapi ya udah, itu kita bahas lain kali aja ya. Anime musim pertama Tower of Good sudah selesai. Dan karena itu, selesai juga konten Mimin kali ini. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah setia nemenin Mimin dari awal video sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.